Tuhan kami yang penuh kasih, sementara kami mempelajari firman Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami melalui pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran itu terang di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, renungan kita hari ini bertajuk Jangan Takut. Mengapa? Bagaimana kita boleh mengalahkan rasa ketakutan? Firman Tuhan di dalam Markus 4 ayat 40 mengatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bacaan kita saudara saya ambil di dalam Markus 4 ayat 35 sehingga 41. Ini merupakan kisah di mana Yesus meneduh atau menenangkan angin ribut. Sebelumnya ada satu ilustrasi yang kita boleh kongsikan. Amerika Syarikat dilanda krisis ekonomi antara yang paling teruk pada tahun 1930-an. Harga saham menjunam, banyak bank terpaksa ditutup, pengangguran di mana-mana, masyarakat menjadi panik. Franklin Delano Roosevelt adalah presiden pada saat itu. Dengan pembawaan yang tenang, dia memimpin negara itu. Secara bertahap dia melakukan langkah-langkah kebijakan yang positif. Salah satu seruannya kepada rakyat Amerika yang sangat mendorong dan menenangkan bangsanya kala itu ialah hanya satu yang harus kita takuti, yaitu ketakutan itu sendiri. Kita kembali kepada ayat bacaan kita pagi ini. Melalui kisah angin ribut diredahkan, Markus membawa tema ketakutan dengan baik sekali. Lihatlah, di saat murid-murid Yesus dikuasai dengan rasa ketakutan, pengalaman bertahun-tahun sebagai nelayan tidak berguna lagi. Bahkan kehadiran Yesus bersama mereka tidak berkesan apa-apa. Sebaliknya, mereka panik dan mencari siapa yang dapat dipersalahkan. Seperti kata-kata mereka, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ketakutan menghasilkan ombak kepanikan mengalir masuk ke dalam hati pikiran, sehingga menenggelamkan kepercayaan kita akan Tuhan. Apa aplikasinya saudara? Untuk seketika merasa takut itu memang wajar. Tetapi jika hati pikiran kita berlarut-larut dikendalikan rasa ketakutan, itu sudah berbahaya. Ketakutan yang dibiarkan berkuasa akan melumpuhkan semua kekuatan kita, yaitu ketenangan, akal sihat, dan iman kita. Seruan Yesus menenangkan angin ribut dan gelombang laut sebenarnya juga seruan untuk menenangkan gelora ketakutan di hati para murid dan juga kita. Tenanglah, Yesus selalu akan menyertai kita. Kehadiran Yesus dalam hidup kita pasti cukup untuk memberi kita ketenangan jika kita berserah sepenuhnya kepada Dia yang Maha Kuasa. Jadi saudara, hari ini marilah kita ingatkan diri kita bahwa kita tidak perlu takut karena Tuhan menyertai kita. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan selalu memberi kita semangat dan kekuatan dalam menghadapi ancaman iman. Karena kita yakin dan percaya Tuhan menyertai dan menjaga anak-anaknya yang setia. Mari tetap setia, tetap semangat, tetap positif di dalam hidup ini. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih atas firman yang begitu indah, yang menguatkan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.